Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sempurnatu dan rekan saya. Vicky Adrian, dan kali ini kami akan berbincang mengenai peluang cuan aplikasi berbagai kebutuhan konstruksi. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Georgie Verdwindra Putra, co-CEO dan co-founder dari Gravel. Apa kabar Mas Georgie? Baik, Vicky dan Risa. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas, ini kalau bicara mengenai industri properti ini terus menunjukkan pertumbuhan ya. Gimana sih sebetulnya Gravel melihat prospek properti ke depan? Baik, jadi kita melihat bahwa sektor industri konstruksi sendiri berdasarkan Kementerian PUPR itu mengalami pertumbuhan bahkan sampai dengan akhir tahun 2023 ini itu diprediksi mencapai 5,8% pertumbuhannya. Dan di tahun depan, di tahun 2024 itu diprediksikan akan mencapai 4,5% pertumbuhannya. Nah, dalam sektor pembangunan sendiri ini erat kaitannya dengan pertumbuhan middle income household, Wiki dan Risa. Jadi kalau kita lihat sendiri sebenarnya di tahun 93 middle income household kita di Indonesia sekitaran 9%. Dan di tahun 2019-an itu di sekitaran 20%. Dan diprediksikan akan terus meningkat. Nah, dengan meningkatnya jumlah middle income household ini, maka akan semakin banyak juga nih masyarakat di Indonesia yang membutuhkan better experience buat living environment mereka, misalnya rumah atau work environment mereka, misalnya ruko dan juga kantor-kantor. Dan seiring juga dengan pertumbuhan Indonesia untuk memberikan pemerataan pembangunan, pastinya akan muncul lapangan-lapangan pekerjaan untuk penyedia-penyedia jasa, misalnya dari arsitek, subkontraktor, kontraktor, bahkan yang paling penting pembangunnya sendiri, yaitu adalah tukang-tukang bangunannya. Oke. Kira-kira seperti itu. Dari profil Gravel sendiri ini kan layanan penyedia tukang bangunan berkualitas untuk pembangunan dan renovasi bangunan, fasilitas umum hingga infrastruktur. Permintaannya sejauh ini sampai dengan akhir tahun 2023 semasif apa? Baik, jadi sampai dengan saat ini kita telah berpartisipasi untuk menyelesaikan lebih dari 6.000 proyek konstruksi di seluruh Indonesia, dan kita melaksanakan ini dengan mengembangkan komunitas pekerja konstruksi yang sampai dengan saat ini memiliki jumlah lebih dari 1,7 juta pekerja tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dengan puluhan ribu pekerja konstruksi yang setiap harinya aktif melaksanakan proyek-proyek pembangunan di berbagai skala, mulai dari pembangunan rumah, renovasi rumah, pembangunan klaster bahkan atau sejumlah rumah secara langsung, landmark, infrastruktur maupun juga high-rise building. Dan dengan kita sekarang ini approaching di akhir tahun 2023, kita melihat demand yang cukup besar dalam pembangunan residensial. Kira-kira seperti itu. Oke. Secara skop kerjanya sendiri berarti dari yang paling kecil itu skop proyeknya yang seperti apa, Mas? Pembangunan rumah kah atau terbatas di renovasi saja atau bisa lebih kecil dari itu? Baik, jadi sebenarnya semua skala, Mas. Jadi Mas Wiki, jadi kita lihat bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan perumahan, di mana homeowner sendiri membutuhkan perbaikan misalnya kayak fixing leaking pipe atau ngecat atau misalnya kayak penambahan tembok untuk kamar anak begitu. Kita menyediakan sebuah layanan namanya Gravel Maintenance, di mana ada surveyor yang datang untuk memeriksa kebutuhan-kebutuhan fixing ya di dalam rumah, lalu mendeploy atau menyalurkan tenaga kerja tukang maintenance kita yang bisa untuk menjalankan segala macam kebutuhan pembangunan renovasi di rumah. Nah, namun ya, jadi kalau skopnya lebih besar lagi, misalnya nih di pembangunan infrastruktur, kebetulan mereka membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak, misalnya puluhan maupun juga ratusan. Nah, di sini kami menyediakan 14 tipe tukang lewat Gravel harian atau Gravel Construction, mulai dari pembantu tukang atau kernet, tukang batu, tukang gipsum, tukang finishing, sampai dengan mandor atau pemimpin dari tukang tersebut. Jadi kita bisa hantarkan dalam waktu yang memang jauh lebih cepat dibandingkan conventional way untuk menghailing atau mendapatkan tukang-tukang seperti ini. Makanya ada gravel harian, gravel borongan, gravel maintenance, dan juga ada gravel material, begitu ya Mas ya? Betul, betul. Kriteria tukangnya atau mitra yang bergabung dengan gravel itu seperti apa?
Ya, jadi sebenarnya tidak terbatas dari tukang saja. Jadi semua mitra yang ingin bergabung di Gravel, baik itu mitra arsitek, surveyor, subkontraktor maupun juga tukang, itu harus bisa melewati fase seleksi dari apa yang mereka sampaikan atau mereka klaim memiliki servis tersebut ya. Yang terpenting misalnya di tukang bangunan sendiri. Jadi kita melakukan pre-assessment. Setiap tukang meliputi yang pertama itu hard skill. Hard skill termasuk cakupannya ialah kecepatan kerja mereka, kualitas kerja mereka, maupun juga engineering judgment atau kita bilang sebenarnya intuisi mereka di lapangan pekerjaan. Nah, di samping itu juga kita melakukan tes terhadap soft skill mereka, dan pasca onboarding kita pastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan maupun juga sertifikasi berkala, termasuk dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan prinsipal swasta maupun juga dengan pemerintah juga. Kira-kira seperti itu. Baik, semakin menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Georgie, dan bisa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Georgie Verdwindra Putra, co-CEO dan juga co-founder dari Gravel. Apa keunggulan menggunakan jasa Gravel jika dibandingkan dengan tukang konvensional ataupun mungkin platform sejenis, Mas Georgie? Ya. Yang menjadi keunggulan terbesar kita itu adalah efisiensi waktu, Wiki dan Risa. Jadi untuk procurement dari pekerja konstruksi sendiri, umumnya di proyek-proyek besar itu menghabiskan waktu bahkan 5 hari kerja, bahkan sampai dengan 1 ataupun 2 minggu. Karena untuk procurement itu sendiri mereka perlu untuk mendatangkan tenaga kerja bahkan dari kampung dalam jumlah yang memang tidak sedikit dan menghasilkan opportunity cost yang besar juga. Nah, di Gravel kita bisa mematchingkan proyek dengan tenaga kerja konstruksi sejumlah besar apapun, kira-kira sampai dengan secepat 1,5 menit saja. Di samping itu, tenaga kerja konstruksi kita punya tingkat kepuasan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 99% dari proyek yang memang kita jalankan. Kenapa? Karena kita menggunakan sebuah selections atau silabus yang memang secara standar itu sudah memastikan bahwa tukang-tukang ini itu memberikan kepuasan yang maksimal. Nah, Mas Georgie, kalau saya lihat dari Instagramnya ini kan followersnya juga sangat banyak begitu ya. Ini penasaran dong, proyek sekecil apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Gravel dan juga sebesar apa yang sudah pernah dikerjakan? Baik, jadi untuk proyek yang kecil-kecil pun artinya kita menservis homeowner yang membutuhkan misalnya fixing leaking pipe ya, atau misalnya tadi menambah tembok, melakukan pengecetan ya untuk kamar-kamar anak, dan ini tetap kita layani dengan menggunakan jasa Gravel Maintenance. Untuk proyek-proyek yang mulai skalanya besar, kita menggunakan 2 sistem kita, yaitu adalah Gravel harian atau kita sebut Gravel Construction, di mana memang tukang-tukang ini sekarang sudah berpartisipasi untuk menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang remarkable menurut kami. Misalnya Jakarta International Stadium, LRT, terus juga renovasi Keongmas. Oke, Gravel turut serta dalam pembangunan JIS? Betul. Oh, oke. Baik. Menarik, berarti proyeknya sangat bervariasi begitu ya. Oke, kalau dilihat dari range untuk tukangnya sendiri dari berapa sampai berapa kira-kira, Mas Georgie? Baik, ini untuk harga berarti ya? Ya. Baik, jadi untuk surveyor sendiri kami charge kira-kira di harga Rp300.000 untuk melakukan survei semua permasalahan dalam satu rumah tersebut dalam 1 hari. Dan untuk tukang kita mulai dari range Rp150.000 per hari sampai dengan Rp300.000. Tentunya skill-skill yang memang digunakan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang memang tenaganya besar, misalnya seperti pembantu tukang, itu ada di dalam kisaran range kecil. Dan seiring dengan pertambahan harganya, itu tukang-tukang yang memiliki kemampuan semakin tinggi dan juga bahkan bisa memanage tukang lainnya juga. Dan tentunya terpercaya begitu ya. Berarti kalau misalnya saya atau Wiki cuma mau misalnya membuat pagar gitu ya, berarti bisa ke Gravel ya? Tentunya. Baik, targetnya ke depan apa kira-kira, singkat saja Mas Georgie? Baik, jadi kita ingin untuk terus berpartisipasi
untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk para pekerja-pekerja konstruksi, untuk bisa meningkatkan kemakmuran mereka juga dan berpartisipasi dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan cara apa? Ya kita terus meningkatkan involvement kita di pembangunan-pembangunan yang tidak hanya misalnya residensial juga, tetapi yang berpartisipasi langsung juga untuk meningkatkan kemakmuran ya untuk bangsa ini juga, misalnya pembangunan infrastruktur, jalan-jalan, airport, rel kereta, stadium, rumah sakit, sekolah, sehingga kami sendiri melihat bahwa hingga dengan saat ini peningkatan dari ekspertis mitra-mitra kami, mulai dari tukang bahkan sampai dengan penyedia jasa, sudah mencakup semua itu, sehingga kami bisa dan berharap untuk semakin bisa berpartisipasi di pembangunan segala skala, di mana saja. Kira-kira seperti itu, Prisa. Thank you Mas Georgie, maju terus untuk travel ke depannya ya. Ya, terima kasih Mas Georgie, sukses untuk Gravel, sampai jumpa. Terima kasih Vicky dan Prisa. Sebelum kami akhir pemirsa, kami sampaikan kembali update dari IHSG pukul 9:28 waktu Indonesia Barat terpantau melemah 0,37% di 7.134. Ya, seperti itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top Gena sejauh ini adalah ERTX, GZCO, Raja, CRSN, PBSA, LP, PTPS, dan BRPT. Top losers ada ICBP, pemirsa, kemudian GIAA, Auto, IOTF, MDKA, dan beberapa saham lainnya, serta ada Inco juga pemirsa. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan pada data RTI pada pagi hari ini pemirsa. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagai informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.